Terima kasih atas kehadirannya pada session ini. Ini adalah session yang keempat di hari pertama PyCon Indonesia 2020. Saya Sigit Dewanto, moderator untuk session ini. Pembicara kali ini adalah Mas Kuncahyo Setionugroho atau biasa dipanggil Mas Cahyo. Beliau berasal dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Beliau saat ini sedang menempuh studi S2 ya, Mas? Betul, Mas. Di Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Dia sangat antusias dengan segala hal yang terkait dengan teknologi, terutama machine learning. Materi yang akan beliau bawakan pada sesi ini berjudul Text Processing Pipeline for Bahasa Using Python, Concept, Steps, Tool, and Example. Ini sepertinya masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya soal NLP ya, dari Mas Ivo. Ya, oke. Untuk para penonton, silakan untuk nanti mengajukan pertanyaan melalui fitur chat pada Hopin. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, saya serahkan ke Mas Cahyo. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mas Sigit, moderator. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Cahyo. Pada sore ini saya akan membawakan topik Text Processing Pipeline for Bahasa Using Python, Concept, Step, Tools, and Example. Yang sebenarnya ini masih ada kaitannya erat sama yang tadi disampaikan oleh Mas Ivo ya. Nah, oke. Ya, ini profil singkat saya. Saya software engineer di Pusat Data dan TIK Universitas Widya Gama Malang. Lalu saat ini saya sedang mengambil master di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Kebetulan saya mengambil lab sistem cerdas, atau kita kalau kenalnya itu seperti artificial intelligence ya. Lalu saya mengambil keminatan affective computing. Nanti saya akan singgung sedikit tentang affective computing ya. Nah, jadi ini affective computing sedikit saja. Jadi affective computing itu adalah sebenarnya penelitian empiris ya, yang dimotivasi dari landasan teoritis dari psikologi dan ilmu saraf. Nah, kalau gampangannya itu affective computing itu kita belajar bagaimana memahami ya, komputer memahami emosi manusia. Nah, jadi ini sangat multidisipliner, ada computer science, ada psikologi, ada cognitive science. Nah, saya di area affective computing itu ada banyak sebenarnya. Ada body gesture and movement, ada emotional speech recognition, ada face expression, ada text preprocessing ya, ada sentimen, ada emotion analysis. Dan kebetulan saya minat risetnya di text processing ya. Oke, sedikit. Nah, sebelum saya masuk ke materi text processing ya, kita lihat bahwa pengguna internet itu kan semakin banyak setiap hari ya. Siapa sih yang nggak bisa pegang HP ya tiap hari ya? Pasti pegang HP. Pasti kita kirim pesan, pasti kita kirim status. Ya, kita jual beli online, kita mereview pesan dan sebagainya. Nah, sehingga ini membuat 80% data di dunia ini adalah data tidak struktur. Ya. Data tidak struktur itu adalah teks ya. Nah, nanti ini sebagai apa namanya? Sebagai landasan ya. Nah, ada pertanyaan ya, bagaimana mesin membaca ini? Ini saya ambil dari Twitter, dari Play Store, Tokopedia, Shopee, dan ada dari Dinas ya. Bagaimana komputer membaca ini ya? Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu ya, sudah pengalaman juga main-main ke NLP gitu. Nah, jadi ini sebagai landasan utama mengapa penelitian-penelitian NLP itu sekarang lagi hype gitu ya. Semua larinya ke NLP. Nah, ini juga salah satu dasar juga. Jadi ada istilah gear back in, gear back out. Jadi ketika Anda menggunakan data sampah, sebaik apapun algoritmanya, ya,
entah itu menggunakan algoritma machine learning ataupun menggunakan algoritma deep learning yang tadi disampaikan oleh Mas Ivo, maka hasil pun sampah gitu ya. Jadi ini yang menjadi landasan mengapa text processing ini sangat penting dilakukan meskipun juga sering diabaikan. Nah, jadi pada sore ini saya akan membawakan ini topiknya tadi. Jadi ada introduction, jadi mengapa topik ini saya angkat pada PyCon tahun ini, lalu apa itu text processing, lalu apa itu pipeline, lalu kita masuk ke library-library yang digunakan, nanti kita masuk ke apa namanya tekniknya, lalu nanti saya terakhir akan menyampaikan apakah semua teknik itu digunakan. Nah, oke, why this topic ya? Ada dua aspek. Yang pertama adalah text processing sendiri. Jadi saya bilang bahwa sebenarnya ini topik yang sering dilupakan ketika kita main-main sama NLP. Ya. Lalu yang kedua, topik ini sering disalahgunakan ya. Artinya tidak digunakan secara tepat teknik-teknik yang ada di text processing. Nah, lalu yang kedua, kenapa saya memilih bahasa? Ya, jadi kalau Anda teman-teman di sini nanti searching ya di Google, most language spoken in world itu bahasa Indonesia termasuk 10 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Seharusnya kita bangga ya. Tetapi ketika Anda mengecek publikasi-publikasi internasional ya, baik itu jurnal maupun proceeding, sangat sedikit sekali riset-riset yang dipublikasikan. Padahal bahasa Indonesia ini bahasa yang sangat banyak digunakan di dunia ini ya. Tuh. Oke. Lanjut. Nah, kita masuk materi ya. Jadi what's text preprocessing? Jadi an approach for cleaning and preparing text data for use in specific tasks. Ya. Task ini adalah kombinasi antara approach dan domain. Ya. Jadi saya bilang bahwa teknik-teknik di text processing itu bermacam-macam. Nah, nanti akan tergantung dari task apa yang akan Anda selesaikan. Ya. Jadi ketika Anda akan menyelesaikan masalah tadi seperti Mas Ivo menyampaikan mengklasifikasikan spam ya, SMS, promo, normal sama fraud ya. Tentunya akan beda perlakuannya ketika kita akan menggunakan untuk sentiment analysis. Ya. Tentunya akan berbeda juga ketika kita menggunakan pada domain klasifikasi surat misalnya. Jadi tergantung apa yang akan kita selesaikan di sana. Jadi kembali lagi bahwa teks itu bermacam-macam bentuknya ya. Jadi karena gini, kita sama manusia ya, manusia bisa memahami ya, kadang-kadang maksudnya ada singkatan gue lu. Tapi kan terkadang komputer tidak bisa memahami itu. Nah, itu yang kita tekankan di sini. Nah, tujuan dari text processing adalah untuk mereduce indexing ya, or datanya. Jadi saya setuju tadi Mas Ivo bilang bahwa deep learning tidak membutuhkan processing ya, saya setuju. Tetapi yang perlu digarisbawahi ya, untuk mereduce data Anda ketika Anda sudah bermain dengan data yang beribu-ribu data yang sangat-sangat banyak, tentunya akan membutuhkan komputasi, membutuhkan hardware yang sangat besar. Nah, salah satu tujuannya adalah itu, kita mereduce kira-kira ya, kita mereduce menarik inti dari inti ya, yang bisa mempresentasikan teks kita tadi sehingga lebih efisien dan efektif untuk dilakukan proses selanjutnya. Ingat lagi tadi saya menyampaikan ada garbage in, garbage out ya. Ketika Anda sudah menyiapkan data Anda dengan baik dan benar, maka meskipun dengan algoritma ya yang tidak terlalu super, tidak terlalu baik, maka hasilnya akan bagus. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa itu pipeline pada text processing? Nah, jadi pipeline ini refer to a finite step taking raw text as input and returning properly pre-post clean text as output. Jadi kita bayangkan ada sebuah pipa gitu ya, pipa air ya, dari ujung satu ke ujung lainnya. Nah, kita mengambil memasukkan data raw set ya, kita bilangnya raw set ketika Anda sudah pernah, mungkin ada beberapa yang pernah bermain-main dengan web crawler gitu, ketika kita mengambil data di Twitter atau di Play Store atau di
berita online pasti datanya akan macam-macam ya. Kita akan gathering dulu, kita akan kumpulkan, lalu kita akan pipeline di situ ya. Nah, pipeline inilah yang menjadi step-step yang nantinya akan menjadi proses utama, sehingga data yang keluar tadi di ujung satunya adalah bersih, gitu, siap digunakan untuk proses selanjutnya, entah menggunakan model machine learning ataupun deep learning. Nah, text processing pipeline may vary as well, depending on the task. Kembali lagi, jadi setiap task ya itu memiliki perlakuan yang berbeda-beda juga. Kita tidak bisa menyamakan ya antara. Jadi misalnya ketika ada satu problem domain ya, kita ambil, kita comot langsung pasti bisa, sangat bisa. Tetapi akan mempengaruhi nanti akurasinya dan sebagainya. Nah, ini Python library for text processing. Mungkin teman-teman sudah banyak yang familiar ya. Ada NLTK, Sastrawi ini untuk stemming bahasa Indonesia. Dia juga sebenarnya sudah ada tokenizer juga, ada Specie, Flare, Pandas, Skitlearn, dan sebagainya. Oke, nah kita masuk ke tekniknya. Jadi yang pertama ini adalah lowercase dan remove white space. Ya. Jadi ini adalah langkah yang simple, yang sangat efektif untuk text processing. Tujuannya apa sih? Ya, jadi kalau kita manusia bisa dengan mudah ya mengenali Indonesia, I-nya besar dengan Indonesia huruf besar semua dan Indonesia dengan huruf kecil semua, kita bisa mengerti bahwa itu adalah Indonesia. Tetapi komputer tidak bisa. Ya. Maka komputer membacanya berbeda meskipun artinya sama. Nah, tujuan dari lowercase ini adalah untuk menyamakan tadi. Dan ini juga tergantung ya, nanti tergantung dari teks yang akan diselesaikan. Lalu yang kedua adalah remove HTML tag. Ya, ini kita main-main sama scraping di website juga pasti ya pernah lah ya. Kita juga harus tahu. Nah, tidak nutup kemungkinan ada tag-tag yang masih nyantol di situ ya. Atau mungkin ketika Anda scrape atau mengambil dari database, ada seseorang yang iseng masukkan data yang memang seharusnya tidak di situ. Nah, tujuannya adalah untuk membersihkan teks-teks tadi. Kita bisa menggunakan ini library Beautiful Shop. Oke. Lalu kita bisa remove URL dan email. Ya. Tentunya URL dan email ini tidak akan kita gunakan untuk mengolah data kita. Oke, karena itu perlu dibersihkan gitu ya. Jadi ini sangat tergantung juga. Kita bisa menambahkan. Jadi kalau ini contoh saya ini ketika saya mengambil data Twitter, pasti ada pictwitter.com. Nah, kita bersihkan karena tidak akan mengefek apa-apa pada data kita yang akan kita gunakan. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah remove number and punctuation. Jadi ini untuk menghapus angka dan tanda baca. Jadi di beberapa kasus memang angka masih dibutuhkan, tetapi banyak kasus angka itu tidak digunakan. Jadi tidak istilahnya data yang noise, sehingga perlu di drop atau dibuang. Lalu ini remove emoji. Ini mungkin kita sering temui ketika kita akan mengambil data di sosial media. Karena tentunya banyak orang yang tentunya banyak kalau kita mengambil data di sosial media, tentunya orang itu banyak yang menggunakan emoji ya. Lalu juga emoticon. Lalu juga nanti kita bisa ya, seperti saya bilang tadi, tergantung tugasnya. Jadi ketika kita akan menggunakan task di sentiment analysis atau emotion analysis, itu emoji atau emoticon itu sangat berguna. Karena kadangkali orang-orang itu, manusia itu mengungkapkan perasaannya melalui emoji maupun emoticon. Nah, jadi tadi saya bilang bahwa tergantung tugas mana yang akan Anda selesaikan. Seperti itu. Ini juga bisa di-convert jadi kata-kata. Jadi dari sini kita bisa mengetahui, ternyata maksud dari teks ini adalah seperti ini. Meskipun kalimat utamanya tidak nyambung gitu ya. Tapi dari emoji kita bisa mengetahui. Lalu remove non-ASCII karakter.
Nah ini juga penting ya. Ini penting. Ini yang sebenarnya sering dilupakan. Karena bahasa Indonesia ini bahasa yang beragam ya. Maksudnya bahasa antar daerah itu beragam-beragam ya. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Jakarta sana yang slang-slangnya itu ya, ada bahasa manapun ya. Nah, tujuan dari teks preprocessing slang normalisasinya adalah untuk mengubah kata-kata slang menjadi kata yang normal. Jadi misalnya kita nggak mungkin ya nulis bagaimana lengkap itu aslinya masih tulis singkatan ya. Gimana, bagaimana, JWB kita gantikan jawab, gue jadi saya dan sebagainya. Jadi meskipun ini sering dilupakan sebenarnya. Oke. Lalu stemming tadi sempat dibahas, stemming itu adalah merubah atau proses untuk merubah infleksi dari sebuah kata. Jadi kalau teman-teman bisa searching infleksi itu apa, ada sufiks ya dan sebagainya. Jadi contohnya ketika ada kalimat ada kata mendengarkan, dengarkan, didengarkan, nanti akan sama saja katanya dengar. Jadi gitu. Lalu ini ada word sentence dan tokenize. Jadi tadi ada yang menyinggung juga ya. Ada yang word itu kata-kata yang dipecah, tokenize. Jadi tokenize ini adalah proses untuk memecah sebuah data teks menjadi potongan token ya. Jadi potongan token itu bisa angka, bisa kata, simbol dan sebagainya. Nah, ada dua, kita bisa menggunakan word tokenize, itu artinya kita memotong katanya. Ada juga sentence tokenize, kita memotong kalimat-kalimatnya. Itu contohnya seperti itu. Nah, lalu ini juga lumayan penting, meskipun tadi ya memang stop bot removal bisa digunakan ya di deep learning memang lebih canggih karena approach dari machine learning kan ada fitur-fitur yang harus disesuaikan. Tapi kalau di deep learning bisa lebih fleksibel. Tetapi kembali lagi, semakin data Anda kotor ya akan meningkatkan waktu komputasi juga. Tapi bayangkan ketika datanya sudah clear semua, sudah bisa mempresentasikan dari suatu katanya, maka akan cepat komputasinya, efektif dan efisien. Jadi stop bot removal ini banyak ya. Kalau di bahasa Indonesia itu contohnya kata hubung, kata sambung itu bisa. Lalu kita bisa apa namanya? Bisa menambahkan stop bot yang lainnya. Contohnya gini, ketika kita akan menganalisa sebuah teks COVID-19 ya, sentimen, kita ambil dari Twitter. Tentunya kata-kata COVID itu sangat banyak sekali karena disinggung di situ. Nah, untuk menghindari bias data, kita bisa menghapusnya. Jadi COVID ini akan dihapus. Itu. Ada dua pendekatan ya. Kita bisa menggunakan NLTK sama sastrawi. Nah, itu teknik-teknik yang ada di text processing. Nah, sekarang kita akan mengcombine semua jadi satu proses sehingga kita disebut dari pipeline ya. Ini sudah saya siapkan di sini. Teman-teman bisa buka, silakan berkontribusi karena pasti akan akan berkembang ya. Silakan dibuka. Nah, di sini. Bentar. Oke. Nah, ini. Nah, ini dari semua proses-proses tadi kita akan jadikan satu kelas gitu ya, sehingga nanti ketika Anda menyelesaikan domain itu bisa dengan mudah gitu diselesaikan. Nah, sesuaikan sendiri. Jadi ini contoh-contohnya sampel teks ya. Ini contohnya. Lalu kita bisa lihat, kita bisa menggunakannya di data frame Andas. Ya. Tuh. Sehingga sangat berguna sekali. Oke. Lalu kembali ke sini.
Oke. Jadi ini sudah di penghujung ya, sudah sampai akhir. Jadi role of thumb ya, apakah semua itu digunakan, gitu ya. Nah, jadi tidak ada definisi aturan yang pasti tentang tahapan-tahapan pada text processing. Ya. Jadi saya tekankan lagi bahwa itu semua tergantung dari problem domain yang akan Anda selesaikan sendiri-sendiri. Nah, jadi untuk beberapa kasus itu kita hanya cukup untuk lower casing saja. Mungkin untuk beberapa kasus kita hanya cukup untuk membuang angka atau email saja. Tetapi pada beberapa kasus kita perlu lakukan semua. Itu tergantung lagi, ya, tergantung sekali. Nah, jadi ini yang harus dilakukan paling tidaklah noise removal ya. Kita membersihkan tanda baca, kita membersihkan tadi HTML tag karena tidak akan ada pengaruhnya. Kita lower casing ya. Tadi saya bilang tergantung dari level yang paling rendah sampai nanti akan jadi level yang paling tinggi sampai rumit itu. Oke, mungkin itu saja topik pada sore ini. Silakan yang ingin berdiskusi, saya persilahkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Mas Cahyo. Oke. Sebenarnya waktu kita masih banyak ini untuk tanya jawab ya sampai jam 15.45. Berarti masih 21 menit. Ya. Oke. Oke, saya cek apakah ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, mungkin ini Mas Cahyo berarti mungkin untuk tesisnya ya ini sedang mengerjakan topik apa namanya? NLP ya? Ya, saya topik tesnya NLP, cuman ini bagian kecilnya sebenarnya. Bagian kecilnya saja. Jadi kan NLP juga banyak tugas-tugas ya yang harus diselesaikan, tergantung kita mau dari mana pendekatannya. Dan kebetulan mengapa saya ambil ini tadi karena saya heran gitu ya, kenapa seharusnya ini sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa yang banyak digunakan di dunia gitu, harusnya bisa tinggi publikasinya. Oh ya. Oke. Yang bisa apa? Tinggi itu apa? Klasifikasinya atau apa, Mas? Iya. Oke. Kalau untuk datasetnya sendiri tadi kayaknya sudah dibahas ya, Mas? Ketersediaan dataset untuk bahasa Indonesia gimana? Kalau sekarang lumayan sudah banyak, tetapi tentunya kita nggak terbatas ya. Kita bisa ambil sendiri web scraping. Sepertinya Mas Sigit juga tahun kemarin pakai web scraping ya. Oh iya iya. Itu bisa kita bisa banyak. Situ data kita main di situ. Oh, oke. Tapi kan kalau scraping itu kan datanya mungkin belum dilabeli gitu ya, Mas. Kalau misal ada dataset yang perlu dilabeli itu gimana ya, Mas? Selamat. Pengalaman saya untuk pelabelan masih manual, Mas, untuk sentimen. Jadi untuk pelatihannya masih manual sama emosinya. Tuh. Oh, apakah sudah ada dataset yang apa istilahnya? Kan kalau orang nulis paper itu kadang datasetnya bisa bebas di-download oleh peneliti lain tuh bagaimana ya? Iya ya, ada banyak. Tadi saya gunakan di GitHub saya tuh kalau tidak salah ini punyanya Indonesian Twitter Emotion Dataset. Ini dipublis tahun 2018. Ini ya boleh. Banyak sekali dataset sekarang yang tersedia di internet ya. Tinggal kita cari. Tuh. Oke. Oke, nah sekarang mulai banyak pertanyaan ini, Mas, dari peserta. Oke. Nanti kalau Mas
Cahyo butuh share screen, bilang ya Mas. Oke, Jadi siap. pertanyaan pertama dari Antonius Rahmat. Untuk slang words ada rekomendasi teknik atau library kah? Slang words itu sebenarnya gini, hanya sebenarnya mencocokkan saja sebenarnya. Kita sudah punya satu dataset, nanti Mas Antonius Rahman nanti bisa main-main ke GitHub tadi. Kita sudah punya satu korpus ya. Jadi yang kiri adalah data slangnya, kata slangnya, yang sebelah kanan adalah kata normalnya. Jadi cuman mencocokkan saja sebenarnya untuk mengubah seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Agus Prayut. Oh, Sunda. Mas Cahyo, halo? Halo. Sorry. Oh ya, nggak apa-apa. Halo, oke. Ya. Oke. Silakan, Mas Cahyo. Sorry, saya baca lagi ya. Kalimat emotikon saling berbalikan. Misal. Oke, dari Agus ya. Oke, ya Mas Agus Prayut, ini juga pertanyaan bagus. Ini juga salah satu topik tersendiri sebenarnya untuk memvalidasi ini, karena memang halo. Ya, silakan Mas. Oke. Jadi topik sendiri sebenarnya. Jadi itu sebenarnya nanti prosesnya sendiri Mas Agus. Ya. Jadi untuk konteks yang kita bahas pada topik sore ini itu adalah sampai kita menyekat data saja. Nah, nanti ketika ada validasi seperti itu perlu proses lagi. Nanti di selanjutnya ada proses selanjutnya. Seperti itu. Kira-kira mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Arga Adiatama, apakah library untuk stemming seperti Sastrawi itu sudah cukup komplit? Karena misalkan kita scraping data tweet itu kan sangat kotor, misalnya enggak, dan seterusnya. Gimana Mas? Betul, ya saya jelaskan kembali. Jadi stemming itu adalah proses untuk mengubah bentuk infleksi kata. Nah, sedangkan untuk proses untuk menormalisasi kata itu tadi di slang words normalisasi. Jadi enggak, itu akan dirubah dulu bentuknya menjadi kata yang normal dulu. Seperti itu. Jadi dirubah dulu bentuknya, di kata-kata dinormalisasi dulu. Setelah sudah normal baru kita masuk ke stemmingnya. Seperti itu kira-kira Mas jawabannya. Oke. Ini Mas Cahyo stop cam atau bagaimana? Nggak kelihatan. Sorry. Ini agak error nih. Oh, enggak. Oke. Santai, Mas. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Oke. Dari Mas Eka Kurniawan. Funding untuk proyek-proyek NLP Bahasa Indonesia gimana ya situasinya belakangan ini? Fundingnya, ya Mas. Terima kasih Mas Eka. Ya, tadi saya sempat singgung bahwa beberapa tahun ini memang NLP lagi gencar-gencarnya dilakukan di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia saja. Sedangkan fundingnya fundingnya kebetulan saya cerita yang dari Vilkom ya, yang di saya kebetulan saya memiliki promotor pembimbing yang sama di setnya. Jadi
beliau juga mengatakan funding itu nanti akan mengikut dengan proyek beliau seperti itu. Kalau untuk funding di luar universitas ataupun di pendidikan, saya kurang tahu, jadi belum bisa menjawab untuk ini. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rani Aulia Hidayat. Apa metode yang biasa dilakukan untuk slang normalization? Nah, ini Tadi terkait dengan seperti pertanyaan Mas Antonius Rahmat ya. Kita next saja. Iya. Oke. Dari Muhammad Sifaul Rizky. Kalau bahasa Indonesia ada package lain kah yang direkomendasikan selain sastrawi untuk text processing selain NLTK atau spesi atau yang lainnya? Gimana, Mas? Kebetulan saya menggunakan itu, library yang saya gunakan untuk beberapa penelitian saya. Saya belum menemukan, belum explore lagi apakah ada library yang baru ya, yang untuk bahasa Indonesia. Mungkin kalau teman-teman di sini memiliki referensi library atau package yang baru, silakan nanti bisa kita berkontribusi bareng. Gitu, Mas. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari ini sastrawi lagi pertanyaan. Iya, apa? Sastrawi ini cukup populer. Kelihatannya sudah lama tidak diupdate repunya. Nah, ini pertanyaan alternatif lain. Oke. Mungkin next saja ya, Mas, atau gimana? Next question? Ya, saya jawab dikit aja, karena memang beda konteks sebenarnya. Sastrawi itu kan kalau nggak salah punyanya itu algoritma yang lama memang. Tetapi masih banyak digunakan di penelitian-penelitian yang lain itu sebenarnya. Karena itu rumit juga kita bikin algoritma untuk stemming Indonesia itu. Seperti itu. Okay. Oh, Sastrawi ini library untuk stemming ya, Mas? Berarti. Stemming Indonesia. Stemming Indonesia. Oh. Tapi kayaknya udah lama nggak diupdate seperti itu. Iya, betul. Oke, kemudian dari Oki Maburi, bagaimana menghandle kalimat sarkasme di NLP? Wah, ini berat nih. Wah, berat nih. Saya cari contohnya dulu. Yang maksud handle ini maksudnya gimana ya? Menghandle ini maksudnya di gimana kan? Iya, karena manusia sendiri pun sering susah ya, Mas. Iya. Menghandle ini maksudnya menghandle gimana? Iya, maksudnya memahami mungkin. Oh, ini sarkasme atau bukan mungkin gitu ya, Mas. Ya, kalau memang susah ya, Mas. Susah ini. Nanti akan ada topik sendiri kalau ini. Sarkasme. Ya, karena manusia pun menurut saya juga masih susah untuk betul. membedakan sarkasme atau bukan. Betul. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya Inkreswari Retno Hardini. Untuk text processing teknik yang tadi disebutkan, misalkan ada kata hati-hati. Lalu kita menggunakan teknik-teknik yang menghilangkan angka karena biasanya disebut slang word. Itu kepotong. Itu kan maknanya jadi beda. Itu biasanya gimana ngatasinya ya, Mas? Terima kasih. Oke. Kamera saya agak error, nggak apa ya. Tapi terdengar ya, suara saya. Nggak apa-apa. Oke. Ya. Jadi ini kaitannya tadi dengan langkah-langkahnya. Jadi tadi saya sebutkan di PPT tidak ada kata langkah-langkah yang pasti urutannya. Nah, untuk mengatasi tadi itu misalnya hati-hati, bisa mungkin langkah awal dari text processing adalah menaruh slang tadi atau normalisasi kata di awal sendiri. Data sendiri prosesnya, di pipeline paling atas sendiri. Nah, setelah dinormalisasi baru kita bisa ke langkah selanjutnya. Seperti itu. Atau kita sepertinya tadi saya belum update ya. Terusnya sebenarnya ada untuk mengatasi hal itu. Nanti coba saya update di GitHub yang tadi. Tuh, coba ya. Sudah saya share-kan, Mas? Bentar.
Pak, ini masih. Nanti coba saya update lagi ya di GitHub-nya tadi. Coba. Siap. Ya, itu. Oke, untuk Mbak Retno ini mungkin bisa cek di GitHub yang di share tadi ya. Nanti Mungkin saya update-nya. ya. Nanti mungkin linknya bisa di-share juga Mas di Discord, biar nanti panitia bisa share juga. Siap. Ini nih. Nanti ini. Oh ya, itu. Jadi itu linknya ya, Mbak Retno Hadi. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Kita masih ada waktu 8 menit. Ini dari Mas Puji Winal Cahyo. Ini agak sepotong pertanyaannya karena panjang. Untuk name entity sendiri umumnya terkendala oleh timing. Contoh kata kan. Ini adalah kata lokasi. Dikonversi ke dalam kasih emosional. Oh, mungkin maksudnya kasihan tuh kan salah satu kecamatan gitu ya di Bantul. Nah, itu kan kalau ke stemming itu kan nanti jadi kasih. Padahal tujuannya ingin melakukan deteksi lokasi. Untuk proses lebih cepat, apakah perlu mengakomodasi stemming atau lebih baik tidak sama sekali? Kemudian pertanyaan masih dari Mas Cahyo, apakah ada dataset atau korpus secara global yang mengakomodasi bahasa Indonesia mungkin maksudnya? Oke, yang pertama Mas, soal stemming. NER ya? Ya, NER, untuk NER. NER ya? Ya, ini juga sama yang tadi disebutkan tadi, yang kayak emotion itu sebenarnya ada langkah sendiri. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman atau cari-cari tutorial maupun paper yang lumayan tuh di luar sudah sampai ke sana sebenarnya, dia bisa mengenali tuh. Nah, cuman saya bahas lagi topik yang di processing text. Jadi kembali lagi tergantung dari mana yang akan diselesaikan teksnya ya. Tuh. Jadi kalau misalnya kasihan sama kasih memang nanti akan dibaca kasih. Ya. Nah, makanya tadi tergantung kita mau arah mana dulu nih teksnya. Itu yang penting, kita harus tahu dulu. Nah, pengalaman saya memerlukan waktu yang cukup lama ketika text processing. Jadi ternyata memang hasilnya sangat mempengaruhi dari hasil algoritma yang kita gunakan. Seperti itu. Jadi emang perlu main-main untuk text processing ini. Lalu untuk tadi menghandle 2 kata gimana? Korpus. Itu pertanyaannya mengenai apakah ada dataset atau korpus secara global yang mengakomodasi bahasa Indonesia mungkin maksudnya. Maksudnya korpus ini yang dimaksud seperti apa ya? Korpus dataset atau? Ya, dataset Mas. Dataset ya. Tadi kan sudah disinggung ya, dataset tadi sudah banyak ya dataset Indonesia. Sudah mulai banyak teman-teman di kita sudah mulai berkontribusi saling sharing tentang dataset yang digunakan. Saran saya coba searching di GitHub, itu banyak sekali. Lalu selain dari GitHub juga bisa, misalnya ini mau agak repot sebenarnya, tadi kita mengumpulkan data sendiri lalu kita publikasikan, itu juga sangat luar biasa sekali kontribusi untuk penelitian di Indonesia. Betul. Tapi ini pertanyaan Mas Cahyo ini mungkin bisa ditafsirkan lain ya. Apakah ada dataset atau korpus dalam kurung korpus yang secara global yang mengakomodasi bahasa? Maksudnya bahasa semua gitu ya? Ya, mungkin maksudnya gitu. Bingung juga. Kalau bahasa semua sebenarnya tidak ada, saya belum ketemu, masih belum menemukan. Perlu language spesifik itu ya, datasetnya tuh. Karena gini, setiap bahasa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ketika kita main sama bahasa Indonesia pasti akan beda sama main bahasa Inggris. Dan bahasa Indonesia kita main ke bahasa Jawa pasti akan beda dengan bahasa Manado dan sebagainya. Pasti akan beda. Seperti itu. Oke, ini sepertinya satu pertanyaan lagi.
Siap. Native Bernan, bagaimana menghandle dua kata yang tulisannya sama namun maknanya berbeda. Misal kata tahu bisa berarti makanan, tapi bisa juga berarti mengerti. Ya, ini sama juga pertanyaan yang bagus, dan ini memang topik sendiri di dunia processing, text processing sebenarnya. Sebenarnya ada representasi kata. Representasi kata. Kita bisa, tadi saya bilang bahwa pertama tergantung dari teks yang akan kita selesaikan. Yang kedua, uji coba itu penting, ya. Ketiga, ada satu proses lagi di atasnya text processing. Jadi kalau kita bicara framework NLP secara global gitu ya, kita bicara framework NLP secara luas itu, sebenarnya topik ini paling awal sendiri, di depan sendiri. Nah, semakin turun itu akan semakin banyak proses-proses untuk menghandle lagu teman-teman yang teman-teman sampaikan tadi. Seperti itu. Jadi, dan setahu saya, kalau kita bicara di lingkupnya text processing itu tidak bisa kalau misalnya menghandle tadi itu. Seperti itu, Mas. Oke, jadi pada intinya pertama pastikan dulu tasknya seperti apa. Betul. Kemudian jangan lupa untuk selalu tes gitu ya, Mas. Betul sekali, karena saya juga pengalaman ketika sudah ketemu data yang ribuan gitu ya, kalau nggak dibersihkan juga ya gimana gitu kan. Emang harus dicoba. Betul. Gitu. Okay. Mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman lain, nanti kita saling bisa kolaborasi gitu lah, kita saling komunikasi untuk lebih lanjutnya. Ya, siap. Kebetulan yang saya kenal tadi Mas Puji Winau Cahyo ini tadi itu dosen Unjani, Mas. Itu teman saya, dan dia memang penelitiannya di bidang NLP kalau nggak salah. Oke. Wah, mantap. Karena NLP sudah mulai naik lagi NLP. Betul lah. Banyak sekali yang topiknya NLP. Ya. Betul. Ya mungkin kan di Hopin itu ada networking session ya, mungkin bisa diskusi lah di situ. Siap, boleh. Oke, mungkin itu saja Mas, waktunya sudah siap. Mau habis. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Cahyo atas waktunya. Untuk demikian juga untuk para peserta, terima kasih sudah mengikuti sesi ini. Kita jumpa lagi di sesi-sesi yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih.